A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minina man waffaqtahu littafaqquhi fid dini. Wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidil mursalin Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi sufunin najati wa ashabihil hudati. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini mengawali kajian kita, niat kita untuk talabul ilmi, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan limpahan rahmat sehingga kita semua bisa istiqomah untuk bersama-sama mendalami ilmu agama di bidang fikih dengan kajian kitab Nailur Roja Syarah Safi Tantud Najah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita menggapai ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam mari kita bersama-sama haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Dan untuk barokahnya kajian kita malam hari ini, marilah kita awali dengan tawasul. Harapan apa yang kita kaji bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramil bararati wa ruhi jamabihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al-kamilin wa syuhada'i salihin wa khususan wal basyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutamin wal asyatil kiram radhiyallahu anhum wa an baqiyati sahabati wal qarabati bi jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumil wa ana khususan al Syekh Abdul Qadir al-Jalil quddasul dhari hawshan min kusri bin Abdul Rahim wa ana khususan al-rahim alif fi hadal kitab as-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri al-Alawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Kita sampai pada rukun salat yang keempat. Rukun salat yang kita pelajari sebelumnya itu berjumlah 17 dengan berbagai macam pendapat ulama jumlah dari rukun-rukun salat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang 18, ada yang 19. Tapi semuanya itu masih dalam satu rangkaian rukun yang sama. Cuman hanya penyebutan saja, ada yang dirapel jadi satu, ada yang dirinci. Dan kita sampai pada rukun sholat yang keempat. Masih ingat bahwasannya rukun sholat itu adalah bagaikan salah satu organ tubuh kita. Ketika salah satu dari organ tubuh kita itu tidak ada, maka rasa-rasanya penciptaan tubuh kita itu adalah
penciptaan yang kurang sempurna. Begitu juga ketika rukun-rukun ini tidak dilakukan, maka tidak sempurnalah sholat yang kita lakukan. Itu adalah rukun. Yang keempat, ar-rabi'u, adapun rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, ialah membaca surah Al-Fatihah. Berarti kalau ada orang sholat tidak membaca rukun sholat yang berupa Al-Fatihah, atau tata cara membaca surah Al-Fatihahnya kurang tepat, kurang benar, maka sholatnya dianggap tidak sah. Adalah suatu tindakan yang tepat bagi kakek nenek moyang kita dahulu ketika kita hendak mengaji di umur di mana kita belum beranjak, ya masih umur-umur 6 tahun kita sudah diajarkan untuk mengaji. Pertama kali yang diajarkan adalah membaca surah Al-Fatihah. Apakah sama yang dirasakan sama yang hadir di sini? Jadi sebelum ngaji itu Fatihah dimatangkan. Apakah langsung ngaji? Langsung ngaji. Nah. Kalau di tempat saya, Al-Fatihah dimatangkan dulu. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab dari seorang guru, dari orang tua. Kalau sampai tidak tepat dalam membaca surah Al-Fatihahnya, maka tentu sholatnya itu sudah tidak sah. Ada pendidikan TK di daerah sini ini, kalau pagi diajarkan surah Al-Fatihah. Ditekankan membaca surah Al-Fatihah dengan tepat dan benar. Nah, itu cukup bagus, sudah tepat caranya. Jadi anak-anak itu dibenahi terlebih dahulu dalam membaca surah Al-Fatihah. Karena dari bacaan-bacaan sholat yang rukunnya qauli berupa ucapan yang harus dipelajari dengan benar itu adalah surah Al-Fatihah. Takbir, mah gampang. Allahu Akbar. Usolli, gampang juga. Itu cuman sunnah hayat. Usolli, bukan ab'ad. Nah. Sami Allahu liman hamidah, gampang. Gak baca pun bagaimana? Tetap sah. Tapi kalau surah Al-Fatihah digampang-gampangin, maka sholatnya jelas tidak akan sah. Al-makna artinya, An-Rabi'ah, sesungguhnya yang keempat. An-Rabi'ah, sesungguhnya yang keempat, min arkanis sholati, dari berbagai rukun sholat. Min arkanis sholati, dari berbagai rukun sholat. Qiraatul Fatihati, ialah membaca surah Al-Fatihah. Fil qiyami, di waktu berdiri, bagi yang berdiri. Au badlihi, atau gantinya qiyam. Ya, maksudnya bagi orang yang sholatnya tidak berdiri, tetap harus baca surah Al-Fatihah. Kalau baru masuk agama Islam bagaimana, Pak? Dia itu tidak bisa baca Fatihah, dzikir juga nggak bisa. Nanti ada penjelasannya di bawah. Fi kulli rok'atin, dalam setiap rokaat, min kulli sholati fardin, dari setiap sholat fardu, au naflin, atau sunnah. Fi kulli rok'atin, dalam setiap rokaat, min kulli sholati fardin, dari setiap sholat fardu, au naflin, ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah memang pekerjaannya sunnah sholatnya. Tetapi di dalam kesunahan tersebut ada rukun wajib yang berupa ucapan yang harus dibaca dan tidak boleh ditinggal. Apalagi ditinggal, membaca tidak tepat pun sudah tidak sah. Nah, ini sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah, ya tetap harus itu dibaca. Munfaridan,
baik sendirian. Munfaridan baik sendirian, kanal musalli karena adanya al-musalli orang yang sholat. Munfaridan baik sholat sendirian karena adanya al-musalli orang yang sholat. Am imaman atau menjadi imam. Am makmuman atau menjadi makmum. Maka dia harus baca Al-Fatihah. Malam yakun, malam selagi. Malam yakun selagi bukan. Masbukon makmum masbuk. Muwafiq, makmum itu ada dua. Makmum muwafiq, makmum masbuk. Makmum muwafiq itu yang nutut mulai dari awal takbirnya atau sebelum rukuknya seorang imam. Kalau masbuk itu ketinggalan. Jangan dipaksakan untuk membaca surah Al-Fatihah ketika dia baru datang pada rakaat kedua. Jangan dipaksakan untuk membaca surah Al-Fatihah ketika makmumnya datang di rakaat ketiga dan seterusnya. Baca Fatihah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Dia merasa sudah nutut rakaat yang ditinggal. Tidak. Nanti akan ditambali ketika imam salam pertama, makmum langsung berdiri. Tapi yang sunnah, makmum itu menyelesaikan sholatnya atau menambah sholatnya itu adalah ketika imam itu selesai pada salam kedua. Assalamualaikum yang imam kanan, assalamualaikum yang imam kiri, baru makmum salam. Itu sunnahnya. Bukan balapan sama imam. Ya, bukan balapan sama imam. Nah, kemudian ini akan membahas tentang bagaimana hukumnya orang yang sholat ketika tidak hafal membaca surah Al-Fatihah. Di bawah ini. Fa in ajaza an qiraatil Fatihati. Fa in ajaza, maka jikalau lemah, tidak mampu. An qiraatil Fatihati, dari membaca surah Al-Fatihah. Fa in ajazah, maka jikalau tidak mampu, lemah, an qiraatil Fatihati, dari membaca surah Al-Fatihah, qara'ah sab'a ayatin. Qara'ah, maka membaca. Siapa yang baca? Orang yang sholat. Maka membaca orang yang sholat, musolli di atas itu. Ya, musolli yang baca. Musolli itu artinya orang yang sholat. Sab'a ayatin, pada 7 ayat. Sab'a ayatin, pada 7 ayat, min ghairiha, dari selain Fatihah. Minal Qur'ani, dari Al-Quran. Nggak hafal baca surah Al-Fatihah, ganti dengan surat yang lain yang 7 ayat. Tapi kalau mampu, jangan disengaja, batal sholatnya. Apa yang 7? Cari aja yang 7. Selain Al-Fatihah. Bisa, Pak? Bisa. Sah sholatnya? Sah. Tapi di sini hafal semua. Jangan macam-macam diganti Fatihahnya. Saya ganti Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu, ila akhir ayat. Selesai. Maka batal sholatnya. Karena mampu. Di sini mungkin kalau orang yang baru masuk agama Islam, ya, hafal ayat yang lain. Kenapa sampai hafal? Karena dulu pernah sekolah di tempat muslim. Ada 7 ayat yang sering dibaca setiap mau belajar memulai. Maka hafal dia. Fatihah nggak dibaca? Enggak. Maka itu boleh baginya. Wa yusannu antakuna murattabatan. Wa yusannu, dan disunnahkan. Wa yusannu, dan disunnahkan. Antakuna, adanya ayat selain Fatihah, adanya selain Fatihah,
murattabatan, berurutan. Sunnah. Umpama nggak urutan gimana Pak? Bisa, bisa. Hafalnya apa? Awal surat saja. Karena itu mudah dihafal. Yasin, Alif Lam Mim, Ha Mim, Toha. Umpama Qaf, Nun, apalagi? Ain, Sin, Qaf, 7. Bisa Pak? Bisa. Yang penting apa? Masih dari Al-Quran itu. Ini aja dah dibaca. Itu masih bisa. Tapi jangan macam-macam yang sudah hafal Fatihah. Terus kalau saya baru belajar agama ketika mulai akil balik, Al-Fatihah tidak hafal, lalu bagaimana? Ya tetap harus ngapalin karena sudah mukallaf, dia tertuntut untuk membaca itu. Karena itu sudah merupakan rukun sholat. Urut itu sunnah. Jadi kayak Yasin tadi itu kan urutan itu. Itu sunnah. Kalau nggak diurut, nggak apa-apa. Batal apa sah sholatnya? Sah. Kan sunnah. Ngurut. Wa yushtaratu an takuna hurufuha qadra hurufil fatihati walau dunnan. Wa yushtaratu dan disyaratkan. Wa yushtaratu dan disyaratkan. An takuna harus ada, supaya ada, bisa. Agar ada, bisa. Hurufuha, huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya. Qadra hurufil fatihati. Qadra seukuran hurufil fatihati. Huruf-hurufnya Al-Fatihah. Ada yang pernah ngitung hurufnya Fatihah di sini? Nah, coba hitung nanti. Di belakang nanti dijelaskan semua tentang Fatihahnya. Ada nanti. Saya juga belum sempat ngitung. Bismillah, dari Bismillah sampai waladhdallin berapa huruf. Cuman dikira-kira walau dunnan, walaupun prasangka. Walaupun berupa prasangka. Nah, itu kalau tidak mampu Fatihah diganti dengan ayat yang sama, 7. Sunnah mengurut. Ya. Dari mana ngambil? Dia dari Al-Quran lah. Kalau ternyata masih tidak mampu, gimana hukumnya? Fa in ajaza, maka jikalau tidak mampu. Fa in ajaza, maka jikalau tidak mampu. An qiraati syai'in minal Qur'ani, an qiraati dari membaca syai'in sesuatu. Syai' itu sedikit, maksudnya sesuatu yang sedikit. Minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Baca Fatihah enggak hafal, baca surat-surat yang lain juga enggak hafal sejumlah 7. Lalu bagaimana bagi orang yang seperti ini? Maka membaca, itu maknanya yang tepat adalah mendatangkan ya, membacalah ya, mana aslinya mendatangkan, membaca, maka mendatangkan bisa ba'ati anwa'in, dengan 7 macam-macam minadz dzikri, dari zikir. Nggak bisa, Fatihah nggak bisa, 7 ayat selain Fatihah nggak bisa, zikir bisa. Maka zikir harus dibaca. Allahu Akbar, nggak bisa kabirau, lewat, karena sunnah kan? Nggak bisa Fatihah. Surat yang lain nggak bisa, maka zikir. Seperti apa zikirnya? Kasubhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ada berapa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Berarti 7 zikir itu yang dibaca. Zikir yang lain bisa diulang-ulang, bisa subhanallah, 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 subhanallah. Baca tasbih itu tidak apa-apa. Bisa.
Masih bisa itu. Ya. Ini kalau ada orang mu'alaf, ya harus begitu. Tapi kadang ketika ada yang mu'alaf jarang menanyakan gimana nanti sholatnya tak ajarin ini ya. Jarang itu. Harusnya dibimbing. Harusnya. Kerjasama dengan orang yang mengetahui tentang tata cara sholat yang seperti ini. Ya. Orang yang mu'alafkan itu, orang yang mensaranai untuk mengikrarkan diri masuk agama Islam, kerjasama dengan orang yang ngerti tata cara sholat. Tidak bisa Fatihah, surat-surat yang lain, tidak bisa. Dzikir masih bisa. Bagi orang yang nggak bisa loh ya. Saya nggak bisa Pak Sariawan. Itu tidak jadi alasan. Sariawan nggak bisa. Parah Pak, lidah saya sampai luka. Kalau saya berucap, buka mulut saya, apakah itu boleh? Nggak bisa. Nggak termasuk ke sana. Terus cara bacanya gimana? Dibaca semampunya. Baca semampunya. Dzikir aja dah. Kok kalau dzikir bisa? Ya sama aja. Fatihah nggak bisa. Alasannya karena Sariawan. Dzikir bisa? Bisa. Ya sama saja. Itu nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Ya. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makna terjemah termudah itu tiada Tuhan selain Allah. Itu paling gampang. Sebenarnya bagaimana? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Itu makna sebenarnya. Makanya kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah, ngerti dengan makna sebenarnya, insya Allah akan nambah khusyuk. Bukannya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Lisan mengucapkan, hati ingin memaknai, cuman segitu saja sebintas. Maka akan kalah khusyuk dengan ketika kita memaknai tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah dengan hak di muka bumi ini. Seperti itu. Apal? Makna hakikatnya la ilaha illallah. Apal ya? Nah, diulang lagi nanti. Lanjut. Wallahu Akbar. Adapun Allah Maha Besar. Allahu Akbar Maha Besar. Gitu ya. Wala haula wala quwata illa billahi. Wala haula. Tiada daya. Wala quwata dan upaya. Illallah. Kecuali dari Allah. Haulah ini lebih kepada usaha. Kuwatah ini kekuatan ketika usahanya. Jadi kalau dimanai lebih ke sana. Bukan tiada Tuhan, tiada daya dan upaya kecuali Allah. Apa maksudnya? Haulah ini lebih kepada ketika kita ingin berjalan, ya saat kita berjalan itu adalah usaha, haulah, ya, pergerakan, perpindahan. Kuwatah kekuatannya. Itu semua yang bergerak dan mampu untuk bergerak itu semua dari Allah. Kita ke sini la haula wala quwata illa billah. Usahanya ketika jalan dari kos-kosan ke sini itu dari Allah. Kekuatannya menuju ke sini Allah yang memberikan. Di sana maknanya. Maka ketika membaca seperti itu la haula wala quwata illa, ingin memaknai, insya Allah akan tambah khusyuk. Saya sholat berdiri ini haulun adalah dari Allah mampunya. Saya ini kekuatannya dari Allah. Jadi ke sana. Masya Allah. Masya Allah apa artinya? Ma pada sesuatu sya Allah yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Kalau insya Allah, jikalau menghendaki, Allahu siapa Allah. Kalau masya Allah, ma bisa maknai ya mubtada, bisa objek, bisa ini. Masya Allah, ma terhadap sesuatu sya'a yang dikehendaki, yang menghendaki, Allahu siapa Allah. Masya Allah. Karena maka terjadi.
Masya Allah. Oh, ini ada kanahnya ya. Sebenarnya maknanya ma ini adapun sesuatu. Sya'ah. Ya. Tapi tidak apa-apa. Sya'ah yang menghendaki Allah, siapa Allah? Kanah. Maka terjadi. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Gitu. Masya Allahu kanah. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wa ma dan adapun sesuatu lam yasha' yang tidak dikehendaki Allah, yang tidak dikehendaki Allah, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Lam ini maknanya sama sekali tidak akan terjadi. Beda dengan layakun ya. Layakun, kalau kita mau dialog bahasa Arab, ditanya kita, apakah kamu makan? Apakah kamu sudah makan? Maka kalau kita menjawab la akul, saya belum makan. Lam akul sama, saya belum makan. Tetapi fungsi dari kalimat la dan lam itu berbeda. La itu belum makan tapi sebelumnya pernah makan. Tapi kalau lam yakun itu sama sekali tidak pernah makan. Ya mulai hidup berarti. Berarti penggunaan yang tepat bukan lam akul. Ya, la akul. Kalau mau menggunakan lam akul fil yaumih, sama sekali hari ini saya belum makan. Kalau ditambahin fil yaumih, hari ini masih bisa. Ya. Berarti lam yakun sama sekali tidak akan terjadi. Suatu apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka itu tidak akan terjadi. La mudabbiru illallah. Gak ada yang ngatur kecuali Allah. Walikauni hurufiha lam tablugh hurufal fatihati falyazdad ma tablugh bihi qadraha walau bitakririha. Walikauni hurufiha, dan karena adanya huruf 7 itu, 7 apa ya maksudnya? 7 dzikir ya. 7 dzikir. Dan karena adanya huruf-huruf 7 dzikir, lam tablugh yang tidak sampai. Apa yang tidak sampai? 7 dzikir itu. Ini ada dzikir, saya hafal dzikir nih, gimana tapi cuma 5. Bisa nggak ya kalau digantikan dari bacaan Fatihah atau sebagai ganti dari ayat-ayat yang lain? Bisa enggak? Bisa. Huruf al-Fatihati, pada huruf al-Fatihah, falyazid, maka hendak menambahkan. Siapa yang menambahkan? Orang yang sholat. Ma pada bacaan, gitu aja. Ma pada bacaan, yaitu dzikir itu, tablugh yang sampai, bihi dengan ma, qadraha akan ukuran 7 dzikir. Walau bitakririha, walaupun dengan mengulang huruf. Bisa huruf, bisa 7 macam itu. Wa kadzikri, dan seperti dzikir, ad-du'a'u, apa? Doa. Gak bisa. Saya cuman bisanya dzikir itu cuman hafal 5. Apa 5 itu? Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kurang berapa? Kurang 2. Ulang lagi, wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau cuma hafal satu dzikir tok, subhanallah, ulang sampai 7 kali. Subhanallah, 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 subhanallah sampai 7 kali. Wa kadzikri, seperti dzikir yang dimaksud tadi, ad-du'a'u, apa? Doa. Dzikir nggak hafal, doa hafal, pakai doa bisa, karena disamakan dengan dzikir.
Rabbana atina fid dunya hasanah, itu mah ayat Al-Quran. Ya itu aja pakai. Bisa. Terus bagaimana kalau sama sekali belum pernah mendengar bacaan Al-Quran? Islam tidak pernah masuk dalam keluarganya. Islam tidak pernah masuk pada dirinya. Di HP-nya juga, HP-nya nggak ada Android umpama. Kismin dia. Terus tidak hafal sama sekali, bagaimana? Fa in ajaza an jami'i ma marrah. Fa in ajaza, maka jikalau tidak mampu. Maka jikalau tidak mampu an jami'i, dari semuanya, an jami'i ma, dari semuanya itu, an jami'i ma, dari semuanya itu, marrah, yang telah berlalu, waqafah, maka berdiam diri, wujuban, dengan wajib, atau kondisi hal nih sebenarnya, dengan wajib, qadara fatihatin, seukuran Fatihah, mu'tadilatin, yang sedang, walau dhunnan, walaupun perkiraan, prasangka. Ajarkan kepada orang yang baru masuk agama Islam, ajarkan kepada orang yang memang tidak hafal terhadap urutan-urutan aturan seperti tadi untuk memenuhi rukun, bahwa nanti begini ya, kamu hafal Fatihah enggak? Enggak hafal. Hafal enggak 7 ayat sebagai pengganti Fatihah? Enggak hafal. Zikir juga enggak hafal? Enggak hafal. Doa enggak hafal. Maka nanti saya akan mencontohkan ukuran lamanya membaca surah Al-Fatihah. Disitulah kamu wajib diam tanpa membaca surah Al-Fatihah. Kalau nggak mampu sama sekali, ambil ukuran bacaan Fatihah tersebut, jangan yang terlalu cepat, juga jangan yang terlalu pelan. Ditartil bismillahirrahmanirrahim umpama. Ya sedanglah bismillahirrahmanirrahim gitu. Sampai waladhdallin amin. Diam, nggak usah baca. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan dipakai, digunakan contoh seperti ini bagi orang yang sudah mampu. Walil fatihati, dan bagi surah Al-Fatihah, syurutun, syarat-syarat, satati, yang akan datang. Syaratnya nanti satati, yang akan datang. Nanti syaratnya membaca surah Al-Fatihah ini ada. Jadi bukan hanya yang kita ketahui bahwasannya kita harus membaca surah Al-Fatihah. Terus apa syaratnya? Nggak tahu. Harus tahu syarat-syaratnya. Apa saja. Kalaupun umpama nggak hafal, yang penting sudah memenuhi syarat-syaratnya itu, maka dia sudah dianggap sah di dalam membaca surah Al-Fatihah. Di sini coba syarat Al-Fatihah kemarin sudah saya temukan, hilang lagi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada, insya Allah sudah paham ini ya. Ya, dikit lagi. Al-ashiru, yang ke-10. Al-ashiru, yang ke-10. At-tuma'ninatu, ialah tuma'ninah. Fihi. Oh, keempat ya itu ya. Oh, saya ngelompat karena nyari Fatihah, syarat Fatihah tadi. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ialah ruku'.
Yang kelima, ruku. Pertama apa kemarin? Ya, berdiri, niat. Kedua, niat. Ketiga, ini yang keempat baca takbir. Keempat, baca surah Al-Fatihah. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Dan yang kelima, setelah membaca surah Al-Fatihah, ruku. Kenapa suratnya nggak disebut, Pak? Apa andalan yang sering dibaca? Inna a'tainakal kautsar, umpama. Paling singkat ya. Berapa ayat itu? 3. Kok nggak disebut itu? Itu sunnah. Kepantasan ya, untuk kepantasan. Biar lebih pantas sholat kita, baca surat itu. Bisa lebih kurang dari, bisa apa? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dapat sunnah, Pak? Dapat. 1 ayat, Pak. Bisa. Bisa. Tapi yaitu kembali ke masalah apa? Yang sunnah itu keikhlasan. Yang wajib itu mah wajar, keharusan. Tapi kalau yang sunnah itu keikhlasan. Nggak memperbanyak sunnah, nggak ikhlas. Waduh, gimana ini ya? Kalau yang enak tuh seperti ini, ngaji kita seperti ini nih. Kita ngaji seperti ini, cari ilmu nih, kayak gini. Berapa pahalanya mengalahkan sholat sunnah? 1000 lebih. 1000 rakaat mengalahkan sholat sunnah. Sekali datang ke sini nih. Berarti sudah ikhlas yang melebihi dari ikhlasnya baca Yasin tadi. Makanya kalam ulama begini, al ilmu hayatul qulub minal jahli. Ilmu itu menjadi sarana hidupnya hati dari kebodohan. Dari bodoh jadi pinter. Jadi hidup hati itu, mudah dinasihati. Wa masabihul abror. Dan ketika sudah pinter, sudah pinter dari bodoh ke pinter, ilmu ini akan menjadi pelita bagi orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas tanpa ilmu, maka pendapatnya apa yang keluar dari seluruh dari anggota tubuhnya bukan mencerminkan suatu yang baik. Kalau nggak didasari dengan ilmu. Kemudian wattafakkuru wa mudarasatuhu. Jadi saya potong ini, sebenarnya di atasnya ada akan menghantar bihi tablughu manazilal abror. Dengan ilmu itu akan menghantarkan seseorang pada kedudukan orang-orang soleh. Wa darajatil abror. Kemudian wattafakkuru wa mudarasatuhu. Sekarang bertafakur tentang ilmu, mengkaji tentang ilmu, tarjahu ala sholati, itu akan mengungguli daripada sholat-sholat sunnah, bahkan ribuan sholat sunnah. Dengan satu kali mengkaji ilmu seperti ini, sama saja kita melakukan lebih daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu. Besok datang lagi lebih dari 2000 sholat sunnah. Kalau ditanya, kok nggak sholat sunnah itu? Saya udah banyak. Jangan begitu. Jangan begitu. Ya jangan menyalahkan juga. Kalau ada orang dia ahli fikih, dia ahli hadis, dia masih sering mutola'ah, dia tekun belajar. Waduh, itu ustadz kok begitu. Nah, hati-hati. Ingat, satu kali mengkaji ilmu dia sudah mengalahkan si dia. Meskipun 24 jam itu melakukan sholat sunnah dan sampai tahajudnya. Karena sudah dilipat gandakan dengan kajian itu. Males ya biasa. Naik turun, biasa. Godaannya banyak. Memang nafsu itu memerintahkan kepada yang nggak baik. Makanya Imam Ash-Shawri menyampaikan sesuatu yang paling agung bahayanya bagi seorang hamba batolatuhu, kegiatan-kegiatan yang batil, wa firaghuhu, dan waktu luangnya. Nah, itu akan disusupi oleh nafsu. Malas, main HP, ya waktunya ngaji main HP, kebanyakan begitu biasanya. Dikir, tablik akbar, ke sana datang main HP.
Oh ya, termasuk. Tapi kalau niat lain enggak. Kalau niat dia membagikan, niat, melestarikan, ya, melestarikan. Kita lanjut dulu, tinggal sedikit yuk. Al-mana artinya annal khamisa, sungguhnya yang kelima, min arkanis sholati, dari rukun-rukun sholat, ar-ruku'u, ialah ruku'. Ini berarti termasuk rukun fi'li, ya. Rukun fi'li ini adalah rukun yang berupa gerakan. Kalau Fatihah tadi termasuk rukun apa? Qauli, rukun ucapan. Nanti syarat dari rukun qauli ini harus diperdengarkan oleh telinga sendiri. Tidak perlu untuk bisa mengeraskan lalu supaya telinga tetangga dengar. Takut terganggu. Cukup didengar diri sendiri. Itu salah satu syaratnya. Kalau dibaca dalam hati, ya mohon maaf, saya ngambil keterangan dalam kitab, itu tidak sah. Al-Fatihah selesai, itu nggak sah. Syaratnya harus didengar oleh diri sendiri. Bahkan ketika bunyi motor, apa yang mengalahkan dengan suara kita ketika baca Fatihah? Tingkatkan lagi suaranya, gitu ya. Nah ini kalau ini rukun fi'li, harus berupa gerakan. Wahwa, dan adapun ruku, wahwa dan adapun ruku, lugotan secara bahasa, al-inhina'u adalah menunduk. Pokoknya begini, kalau secara bahasa itu ruku. Ayo nunduk, nunduk, nunduk dulu, semuanya nunduk. Kan ngomong gitu kan, lugotan secara ucapan aja. Mau diganti, ayo ruku, semuanya ruku, ruku. Ruku beneran gitu. Ini cuma secara bahasa. Tapi wasyar'an, dan menurut syariat, wasyar'an dan menurut syariat, ayyan haniyah, supaya menundukkan badan. Supaya menundukkan badan. Siapa? Orang yang sholat. Bilan khinasin, tanpa inkhinas. Apa inkhinas? Nanti dijelaskan habis ini. Bilan khinasin, tanpa inkhinas. Nunduk itu, ya, menundukkan badan itu, bihaitsu, dengan sekiranya tanalu, dapat meraih yakinan, dengan yakin, rohatahu, telapak tangannya, rukbataihi, pada kedua lututnya. Nah, gambarannya gampangnya begitu. Menunduk, kalau sudah harus sampai kepada lutut, berarti gimana caranya sudah tergambar di situ. Lalu bagaimana nanti masalah lurus dan tidaknya, kemudian niatnya di situ ketika ruku, apakah ada yang merusak niat ketika ruku? Ada. Wal inkhinasu, dan adapun inkhinas. Jadi tadi kan harus ruku tanpa harus inkhinas kan gitu. Tanpa inkhinas kan gitu. Ayyuto'ti'ah, supaya membungkukkan ajizatahu. Yang membungkukkan itu siapa? Musolli, orang yang sholat. Pada pinggulnya. Pinggulnya dibungkukkan. Wa yarfa'a, dan mengangkat roksahu, pada kepalanya. Nah, ada kebayang nih, menundukkan apa namanya, ajiz, pinggulnya, kepalanya diangkat begini. Wa yuqaddima sadrahu, wa yuqaddima, dan mengedepankan, modelnya membusungkan dada gitu ya modelnya, mengedepankan, memajukan orang yang sholat, sadrahu, pada dadanya. Jadi tanpa harus begitu, ya kayak gimana jadi, ya, begitu ya. Kalau meruku yang salah seperti itu. Nah, kalau itu sudah tahu salah, falau fa'alahu, maka jikalau mengerjakan hu pada inkhinas,
Falau fa'alahu, maka jikalau mengerjakan orang yang sholat pada hal tersebut, kadzalikah, seperti inkhinas, amidan, sengaja, aliman, dan tahu, batalat sholatuhu, batalat maka batal, sholatuhu, sholatnya orang yang sholat. Kalau sengaja, tahu itu tuh nggak boleh itu dilakukan, sengaja dilakukan, batal. Terus kalau nggak tahu gimana? Mainan. Nah ini, au jahilan, atau nggak tahu. Nggak tahu hukumnya nih, boleh apa nggak sih begini? Padahal kan nggak boleh. Dia nggak tahu berarti. Au nasian, dia tahu kalau itu nggak boleh tapi lupa. Akhirnya melakukan. Fala, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Wa yajibu, dan wajib, alaihi, bagi orang yang sholat. Wa yajibu, dan wajib, alaihi, bagi orang yang sholat, ayya'udah, agar mengulang. Kalau begitu, ya dia harus mengulang. Ilal qiyami, pada berdiri. Jadi udah rukuk ini berdiri lagi. Kalau jadi imam gimana, Pak? Imam udah tahu, imam itu kan harus yang terbaik kok. Kalau lupa, gimana? Insya Allah enggak. Udah sering dilakukan seperti itu. Aduh, lupa cara rukuk saya. Oh, kok begini saya rukuknya ya? Susah itu terjadi ya. Ilal qiyami, pada berdiri lagi dia, artinya tegap lagi. Wa yarka'u, dan ruku, wa yarka'u, dan ruku orang yang sholat, ruku'an dengan sungguh-sungguh, dengan rukuk sungguh-sungguh, kafian yang sempurna, sempurnakan itu. Kalau bisa lurus kayak papan. Kalau yang kita lihat orang-orang yang beberapa yang sholat itu ada yang sujudnya sampai ke depan sekali itu ya, termasuk rukuknya, saking ingin meluruskan dia sampai dadanya ini ke bawah begini ya, saking ingin lurusnya. Tidak apa-apa itu, yang penting kepala nggak sengaja begini, agak keangkat sedikit, kebayangan, itu salah. Wala yakfihi, wala yakfi, dan tidak mencukupi, tidak mencukupi itu ndak boleh ya bagi orang yang sholat huwiyun, apa namanya, turun ya, turun, huwiyul inkhinasi, turunnya inkhinas. Jadi kalau cuman niat turun lembek dia, itu dasar nanti. Gimana caranya begitu? Malas disuruh umpama sholat. Anak-anak baru sholat itu biasanya. Sholat, ayo sholat ya, dipaksa. Ya wis tak sholat gitu. Biasanya kan terpaksa, namanya terpaksa, harusnya takbir mati Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk rukuknya mainan gitu ya. Karena min syurutir ruku'i, dari syarat-syarat ruku', karena min syurutir ruku'i, dari syarat-syarat ruku', alla yaqsidah, agar supaya tidak bermaksud, alla yaqsidah, agar supaya tidak bermaksud orang yang sholat, bil hawiyih, dengan bergerak menuju ruku', dengan bergerak turun maksudnya ya, kan ruku' pasti turun ya, dengan bergerak turun atau menuju ruku', ghairahu, selain untuk tujuan yang lain. Jadi nggak boleh niatan-niatan yang lain itu, meskipun dengan gerakan-gerakan yang dilakukannya sudah benar, tapi dengan niatan pakai inkhinas, batal nanti. Nah, jadi seperti itu kajian kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita sampai pada rukun sholat yang ke-6, ialah at-tuma'ninatu. Inilah yang sering dilakukan ketika kita sholat buru-buru. Jangan buru-buru. Nggak buru-buru, Pak. Tapi imamnya
Di mana itu tarawih? Ya kita harus tahu tumakninah itu seperti apa. Harus tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.